agar kita bisa mengikuti lebih jelas lagi. Yang kedua, dimohon para jamaah untuk bisa tertib mengikuti kajian siang hari ini. Bagi para bapak dan ibu yang membawa putra dan putrinya, dimohon untuk menjaganya agar kajian pada siang hari ini bisa tertib dan lancar tanpa mengganggu jamaah yang lain. Jamaah rahimani wa rahimahumullah, insyaallah kita akan mulai kajian pada siang hari ini. Insyaallah bersama Ustaz kita Ustaz Farid Sabudi MC Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Sragen, Jawa Tengah. Pada Ustaz pada cabang Maskuro. Sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 13.15. Sampai ya. Ini di sini. Cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, dan terlalu banyak kekufuran yang kita kerjakan, yang kita lakukan berkenaan dengan nikmat-nikmat tersebut, sehingga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemurahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita telantarkan dan kita tidak anggap sebagai sebuah nikmat, padahal itu nikmat yang cukup besar, nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita gunakan untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kesempurnaan sifat Allah yang maha menerima taubat hamba-hambanya, yang banyak mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita terus bertobat kepadanya, untuk terus ingat kepadanya dan terus merasakan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari berbahagia ini, marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur dengan semua nikmat yang kita miliki, dengan harapan Allah akan menambah nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa selamat daripada penyimpangan akidah, dari penyimpangan-penyimpangan yang akan membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema yang kita akan bahas adalah mewaspadai penyimpangan akidah. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita perlu memahami dan sepakati bersama 3 kata yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Yang pertama, mewaspadai. Sebab
ketidakfahaman seseorang kepada istilah ataupun kata yang kita gunakan akan dikhawatirkan menjadi salah faham dengan apa yang kita sampaikan, atau menganggap remeh permasalahan yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Muwaspadai ikhwan fillah. Apa kira-kira yang antum fahami ketika mengatakan waspada? Ada yang mengatakan hati-hati, ada yang mengatakan mawas diri, ada yang mengatakan yang akan bergeser pada permasalahan apa? Kita mencermati sesuatu agar kita jangan sampai terkena sesuatu itu, sehingga orang pertama yang harusnya merasakan kata waspada siapa? Kita semua. Bukan untuk menilai orang lain sebagai tujuan daripada mewaspadai. Karena mewaspadai ini tidak akan lengkap tanpa menjelaskan kesalahan yang ada, maka otomatis akan menyangkut orang lain yang memiliki kesalahan tersebut. Sehingga kalimat mewaspadai, sebagaimana antum lihat pada hari ini, kata pemerintah waspada virus corona. Apa maknanya? Yang pertama harus tahu bahaya virus corona tersebut. Yang kedua harus mengenal apa itu virus tersebut. Yang ketiga mengetahui sebab-sebabnya agar kita jangan sampai tertimpa hal tersebut, dan bagaimana berlindung atau selamat dari hal tersebut. Ini mana waspada. Sehingga memaknai mewaspadai artinya kita akan bicara tentang bahaya itu. Apakah ada penyimpangan agama, penyimpangan akidah itu? Kemudian apakah kemudian pada jalan yang benar? Karena itu dia menyimpang. Maka kita akan mengatakan bahwa kita akan membahas hal-hal yang nantinya menjadi perkara-perkara yang berkenaan dengan penyimpangan akidah. Yang ketiga akidah. Banyak orang bicara akidah namun tidak faham apa itu akidah. Banyak pula yang bicara akidah yang benar, akidah yang lurus, namun ternyata ia tidak fahami apa itu akidah. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati manusia, yang membuat dia yakin dengan yakin yang kuat, yang mampu menggerakkan jiwanya, menggerakkan jasadnya untuk mengamalkan apa yang menjadi keyakinan tersebut. Bisa jadi akidahnya itu benar, bisa salah. Melihat ini semuanya, ternyata bahwa akidah itu adalah sesuatu yang dibangun oleh informasi, oleh pengetahuan, oleh ilmu yang membuat hati manusia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran yang akan menimbulkan kehendak untuk mengamalkan konsekuensi dan tuntutan akidah tersebut.
Nah, yang kita bahas adalah akidah apa? Akidah Islam. Akidah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengikat hati-hati para sahabat, membuat mereka yakin dengan apa yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kebenaran yang harus ia amalkan dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bila kita sepakati semua, maka terbayangkan kita apa yang kita bahas pada hari ini. Maka muncul pertanyaannya, khanfilah, apakah benar ada penyimpangan akidah? Seorang yang nggak yakin adanya penyimpangan tidak mungkin bisa mewaspadainya. Seorang yang tidak meyakini adanya penyimpangan dalam akidah tidak mungkin mau dan tidak akan mau, juga tidak akan tahu tentang kata mewaspadai penyimpangan akidah ini. Kalau kita melihat kepada sejarah umat manusia secara umum, ternyata penyimpangan dari akidah ini muncul setelah 10 generasi dari Adam alaihissalam pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi penyimpangan akidah sehingga akhirnya mereka menyembah berhala-berhala. Kemudian Allah gulung dengan banjir bandang yang demikian hebatnya, menenggelamkan seluruh manusia di dunia ini. Dan menyelamatkan Nabi Nuh dengan orang yang beriman. Dia berganti dengan kaum yang lainnya, berkembang dan akhirnya muncul lagi penyimpangan pada kaum Nabi Hud, Nabi Lut, nabi-nabi dan nabi yang lainnya. Sampai kemudian Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akidah manusia, untuk memperbaiki tauhidnya manusia, sebagaimana tugas para nabi alaihi wassalatu wassalam yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Berarti nyata ada penyimpangan akidah pada umat manusia secara umum. Apakah ada di zaman Nabi penyimpangan akidah? Ada, ya khanfillah. Kisah Mu'adz bin Jabal ketika beliau pulang dari kota Syam, berjumpa Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Beliau sujud pada Nabi Muhammad SAW. Penyimpangan bukan? Penyimpangan akidah. Tapi Nabi luruskan, Nabi benarkan, ya, Nabi perbaiki sehingga tidak berkembang penyimpangan tersebut. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, adakah penyimpangan agama pada kaum muslimin? Ada. Ketika mereka tidak membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan keyakinan bahwa zakat hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya banyak yang murtad dari agama ini, termasuk munculnya para nabi-nabi palsu. Berarti ada di sana penyimpangan agama, penyimpangan akidah, ya, dari zaman ke zaman. Kemudian
Ternyata penyimpangan akidah itu muncul, ya, berawal dengan kecil, kemudian tahap demi tahap, bertahap, akhirnya apa? Menjadi banyak dan besar. Lihatlah, di zaman kekhilafan Abu Bakar sedikit. Zamannya Umar ada enggak penyimpangan akidah? Ada. Kisah Zubair yang mentakwil ayat-ayat Allah, dan Umar bisa mengalahkannya, bisa membuat ia jerah, dan akhirnya kembali ke semula. Zamannya Utsman pun demikian ada, namun tidak bisa berkembang. Baru setelah meninggalnya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, muncul dua sekte yang menyimpang, yaitu Khawarij dan Syiah. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, dan kelompok kedua Syiah mengatakan Ali adalah Tuhan. Ali adalah imam yang maksum, ya, yang tidak ada kesalahan sama sekali. Muncullah di zaman atau di akhir kekhilafahan Khulafa Ar-Rasyidin, di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, bid'ah Khawarij dan Syiah. Dan di akhir masa sahabat, tepatnya ketika di masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan sebagai pendiri kekhilafahan Bani Umayyah, muncullah bid'ah Murji'ah dan Qadariyah. Berkembang ini 4 sekte besar. Kemudian berkembang kembali di akhir masa tabi'in, adanya bid'ah Jahmiyah al-Mu'attilah. Dan setelah itu banyak sekali, ya, penyimpangan akidah sampai hari ini. Sehingga kata Syekh Taimiyah rahimahullahu taala, kullama ta'akhkhara al-'asru 'anil nubuwati kathura at-tafarruq wal khilafu. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak perpecahan dan penyimpangan. Sehingga di akhir kekhilafan Bani Umayyah muncullah bid'ah Jahmiyah wal Musyabbihah. Dan nama ini adalah nama-nama yang perlu dijelaskan, ya, yang tidak pernah ada di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum sedikit pun. Setelah itu muncullah peperangan yang sangat banyak. Sehingga di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kaum muslimin sepakat untuk memerangi musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir. Dan ketika Muawiyah meninggal dunia, mulailah Husain terbunuh. Mulai ada fitnah harah di Madinah. Muncul fitnah juga, ya, pengepungan Ibnu Zubair di Mekah. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa penyimpangan akidah
itu ada di setiap masanya dan berkembang semakin jauh dari masa kenabian Rasulullah SAW, semakin banyak jumlahnya, dan dewasa ini tambah mengerikan lagi, di mana seorang akan mengucapkan kalimat kufur dengan terang-terangan di media massa dan tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyimpangan akidah di saat-saat ini, di masa kita hidup sekarang ini, ternyata lebih banyak, lebih mengerikan daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Maka otomatis mewaspadainya juga harus lebih besar, lebih banyak lagi. Sehingga wajar bila kita di Indonesia ini ya, santai ya, di kota Pangkal Pinang ini santai, nggak ada yang pakai masker ya. Ya. Ke Jakarta banyak yang pakai masker. Ya. Ke Cina lebih lagi. Artinya ketika seorang tidak merasakan besarnya penyimpangan agama, penyimpangan akidah di satu tempat, satu zaman, maka biasanya kendor kewaspadaannya. Tapi kalau sampai ada di sana yang sudah menyimpang, yang sudah terkena musibah itu, maka mulai orang berpikir untuk mewaspadainya. Padahal Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah mewaspadai penyimpangan agama ini, penyimpangan akidah ini adalah hal yang penting yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Dari yang pertama tadi, adanya penyimpangan dalam agama yang cukup besar di zaman ini. Di mana agama sudah mulai dipakai untuk memojokkan pemeluknya. Padahal para pejuang Indonesia, pahlawan nasional yang berjuang untuk menegakkan negara ini dengan darah mereka, dengan air mata mereka, masih mendudukan agama sebagai sumber dasar negara ini. Sekarang agama menjadi momok bagi mereka dengan istilah radikalisme atau yang lain sebagainya. Zaman dulu subhanallah kita lihat kakek-kakek kita dahulu itu kalau pakai celana cingkrang biasa, pakai sarung cingkrang biasa, berjenggot biasa. Sekarang dibuat luar biasa.
Sehingga tantangan seorang muslim di zaman ini itu sangat besar dan tentunya mewajibkan kita semua untuk memiliki kewaspadaan yang lebih besar lagi. Ditambah bahaya daripada penyimpangan akidah ini. Kita tahu bersama bahwa akidah adalah asas, pondasi diterimanya amalan kita. Kalau kita menyimpang, maka akan sulit amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga akidah menjadi penyelamat manusia dari api neraka. Dan bila menyimpang akidahnya, maka ancaman neraka akan terbuka untuknya. Ditambah dengan adanya penyimpangan, berarti akan muncul perpecahan umat. Semakin banyak yang menyimpang akidah mereka, semakin akan berpecah belah. Allah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya bahwa berpegang teguhlah kita dengan talinya Allah dan jangan berpecah belah. Artinya akan berpecah belah bila kita tidak mau komitmen berpegang teguh dengan talinya Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak penyimpangan, semakin banyak pecah-pecah pada kaum muslimin ini. Cukuplah bukti kita lihat di lapangan, dan kalau kita sampaikan semuanya, maka majlis ini yang singkat ini tidak cukup untuk menyampaikan satu poin per poin dari penyimpangan yang ada tersebut. Contoh sederhana aja. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak perlu dan tidak butuh untuk menampakkan eksistensinya. Allah tidak butuh dan tidak juga memerlukan untuk menampakkan eksistensinya. Artinya apa? Allah nggak butuh untuk menampakkan Allah itu ada di mana. Sehingga Allah itu di mana? Di mana-mana. Allah di mana? Mana? Supaya apa? Supaya jangan sampai kita mengatakan Allah butuh apa? Menampakkan eksistensinya kepada makhluknya. Subhanallah. Allah nggak butuh, tapi Allah yang menghendaki dengan hikmahnya agar manusia bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa aamintum man fis sama. Sehingga manusia tahu bahwa ia bila beribadah kemana? Kepada Allah Subhanahu, ada di atas langit sana. Saya bayangkan kalau kita sholat, dikatakan bahwa sholat kita tidak perlu menghadap kiblat Ka'bah karena Allah di mana-mana. Menghadap timur yang menghadap Allah. Ke barat juga Bang, menghadap. Kebayang oleh kita bagaimana mereka beribadahnya. Sehingga Allah mengatakan amintum man fis sama, dalam rangka agar manusia mampu beribadah kepada Allah dengan benar.
mau doa bingung ke arah mana doanya. Ini contoh penyimpangan akidah. Hanya untuk mempertahankan sebuah keyakinan yang tidak punya dasar bahwa Allah itu di mana? Dan banyak yang lain lagi yang akhirnya membuat seorang muslim itu merasa khawatir. Ya, di sore hari mukmin, di paginya apa? Jadi kafir. Yang paginya itu mukmin, khawatir sorenya apa? Jadi kafir. Menunjukkan pentingnya kita bicara tentang penyimpangan agama dalam rangka agar kita jangan sampai masuk dalam penyimpangan tersebut. Kata pepatah Arab, tusyarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya ini tahu keburukan bukan untuk keburukan itu, tapi untuk menghindari keburukan tersebut. Inilah fikihnya Hudzaifah bin Yaman yang mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi khairi. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Wa as'aluhu 'anis syarri. Dan aku tanya tentang keburukan. Makhafat ayudrikani. Khawatir bila keburukan menimpa aku. Makna mewaspadai penyimpangan agama. Dalam rangka agar kita jauh daripada penyimpangan tersebut. Melihat besarnya permasalahan ini, maka tentunya seorang mukmin berusaha untuk mengetahui apa sih penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan tersebut, agar supaya kita tidak memiliki penyebab tersebut dan tidak ikut dalam sebab tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa banyak penyebab munculnya penyimpangan agama, namun yang terpenting ada 7. Ada 7. Yang kita harus ketahui agar terhindar daripada penyimpangan agama. Yang pertama adalah tersebarnya kebodohan pada masyarakat terhadap akidah yang benar, atau bahasa yang dikasih adalah bodoh terhadap akidah yang benar. Tidak tahu akidah yang benar yang bagaimana. Apa sebabnya? Sebabnya adalah berpalingnya masyarakat, berpalingnya kita semua dari belajar akidah yang benar dan mengajarkannya, atau sedikitnya perhatian terhadap akidah yang benar ini. Bila kita semua sudah tidak mau lagi belajar akidah, yang tahu tidak mau mengajarkan akidah yang benar kepada masyarakat, atau kurangnya perhatian, menganggap bahwa umat Islam ini mundur karena ekonominya, ternyata ekonomi syariat tidak bisa diterapkan dengan benar
tanpa akidah yang benar. Politik pun sama, ya. Akan menyimpang bila tidak dengan dasar akidah yang benar. Nah, hal ini akan menimbulkan perkembangan generasi yang tidak mengenal akidah yang benar, dan kita ngerasakan semuanya. Dulu orang-orang tua kita tidak pernah mengajarkan akidah yang benar kepada kita. Yang penting anak kita itu makan, minum, sekolah, punya gelar, bisa kerja, punya uang. Sebagiannya lebih baik dengan apa? Wajib bisa baca Quran dan sholat saja. Atau pokoknya yang penting kamu sekolah agama. Dan tidak pernah mengajarkan anaknya tentang bagaimana yang benar dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Itu semuanya bisa mengetahuinya. Namun ketika bicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak tahu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kemaksiatan merajalela tanpa merasa itu maksiat dan yang lain-lainnya. Kita merasakan bagaimana kita tumbuh menjadi sebuah generasi yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya karena kurangnya perhatian terhadap masalah ini, atau karena tidak mau belajar dan tidak ada yang mengajarkannya. Banyak anak-anak ketika kecil di level TPA pada pengen belajar, namun tidak ada yang mengajari mereka akidah yang benar. Hanya mentok di membaca Iqra, membaca Al-Quran, menghafal juz amma dan yang sebagainya. Yang sudah belajar pun demikian juga, yang sudah mengetahui dan mengenal akidah yang benar pun demikian juga, malas untuk mengajarkan itu kepada orang lain. Akhirnya muncul generasi-generasi yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul penyimpangan akidah yang sangat banyak sekali. Tidak tahu akidah dan tidak tahu mana yang menjadi lawannya. Sehingga Pak meyakini yang benar salah, dan yang salah apa? Benar. Sehingga yakin kalau ia berdoa minta kepada kuburan benar, tapi kalau kepada Allah nggak benar. Ada sebuah kisah konflik. Kisah nyata bagaimana penyimpangan akidah ini terjadi di tempat yang memang betul bodoh terhadap akidah yang benar. Di ujung timur, bagian selatan Pulau Sumatera. Di mana ini? Lampung Timur. Lampung apa? Paling selatan, tapi dia sudah beberapa tahun yang lalu, atau mungkin hampir 10 tahun yang lalu,
ada ikan paus terdampar di sebuah pantai. Ikan apa? Paus. Besar gak? Dan gak ada yang berani ngambil dagingnya. Malam itu bermimpi 10 orang lebih. Bermimpi, mimpinya itu sama, nyuruh menguburkan ikan paus tersebut. Kira-kira percaya nggak itu sebagai sebuah kebenaran? 10 orang dari beberapa desa itu bermimpi yang sama, perintah untuk apa? Menguburkan ikan paus dalam. Kira-kira kalau menguburkan ikan paus dengan apa sih ngangkatnya? Katrol? Nggak bisa, ke keran. Ya, besar, pakai truk, ya, untuk bawa ikan tersebut. Dikuburkanlah ikan itu dalam sebuah kuburan. Dan subhanallah, ya, Allah uji mereka dengan hal-hal yang sangat mengerikan. Bahwa banyak yang di situ sakit sembuh. Orang sakit mampir di situ sembuh apa? Sakit. Yang ini habis situ ziarah ke situ, mungkin apa? Usahanya lancar. Yang ketiga, yang keempat demikian, akhirnya apa? Jadi keramat. Setelah keramat dia apa kan? Bismillah. Apa sebabnya? Karena apa? Kebodohan terhadap akidah yang benar. Maka pantaslah bila Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Akan lepas ikatan-ikatan Islam satu demi satu jika berkembang dalam Islam orang yang tidak tahu jahiliyah. Dan ternyata ikhwati fillah, ini ucapan tepat dengan kenyataan yang ada. Kita lihat zaman sahabat Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor yang tahu jahiliyah, ya, mereka tidak akan mungkin mengulangi perbuatan yang pernah ya lakukan terdahulu, sehingga mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi demikian sempurnanya. Kemudian ketika mulai ada penaklukan daerah-daerah di luar Jazirah Arabia yang tidak kenal kejahilian, berkembang akhirnya sampai membuka atau menemukan semua kekuasaan Persia, dan juga sampai mengalahkan Bizantium Timur, Romawi Timur, ya. Berkembang kaum muslimin dalam 50 tahun sampai tahun 50 Hijriah itu sudah mencapai ke timurnya, ke Tiongkok sekarang ini, dan sebelah barat sampai ke Libya, Kairouan, bahkan sudah hampir mencapai Spanyol. Ke selatannya sudah mencapai ke Sind di India, dan ke utaranya sudah mengancam kekuasaan Konstantinopel. Besar. Ya, hanya 50 tahun. Tapi apa akibatnya? Akibatnya akhirnya ikatan Islam itu lepas satu demi satu ketika generasi tumbuh
dalam Islam tidak kenal apa? Kejahilian. Contoh sederhana pada diri kita masing-masing. Kita yang dulu tahu bodoh, susahnya tidak beragama dengan benar, ya, lebih semangat untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad ketimbang apa? Anak-anak kita yang dari kecil tahunya apa? Islam sunnah, ya. Tapi tidak pernah tahu jahiliyah. Kalau bangun subuh susah mereka, padahal hafal Quran, padahal di pondok pesantren, padahal ilmunya bapaknya jauh, ya. Bapaknya lebih bisa bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena tahu dulu bahwa ia tidak pernah sholat subuh sekian tahun lamanya. Sehingga orang yang kenal jahiliyah itu punya kekuatan lebih ketimbang yang tidak pernah tahu jahiliyah. Sehingga akhirnya dibutuhkan apa? Mengenal akidah yang benar dan juga mengenal akidah yang salah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada dan dalam rangka agar jangan sampai kita terjerumus dalam kesalahan tersebut. Yang kedua, adanya fanatik buta kepada adat yang pernah ada pada orang-orang tua kita terdahulu. Dan berpegang teguh dengan itu walaupun batil. Dan tidak mau menerima yang baru walaupun apa? Benar. Ya, baru dalam benaknya dia, bukan baru apa? Ajaran baru. Artinya dia mengatakan bahwa inilah yang sudah ada, pasti benar, tidak mungkin salah. Yang lainnya salah. Dan ini Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang hal ini juga pada sifat-sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan jika disampaikan pada mereka, ikuti yang Allah turunkan, dalilnya Quran, ada sunnahnya, ada keterangan para ulama. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna 'ali aba'ana. Bahkan kami mengikuti saja apa yang sudah kami temui pada bapak-bapak saya. Artinya ini sudah baku. Apa yang bapak-bapak saya kerjakan terdahulu itu adalah kebenaran yang tidak mungkin salah. Tapi Allah enggak cukupkan sampai di situ saja. Karena pada asalnya ya kan sudah berpegang dengan yang sudah ada, bagus ya? Bagus. Artinya kalau antum itu berislam dengan yang sudah ada dan belum ada yang menyisihi kebenaran, diamalkan tidak? Diamalkan. Yang masalah adalah awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Enggak mau tahu, pokoknya ikut bapak moyang kami walaupun bapak mereka itu la yaqilun, tidak tahu apa-apa dan tidak punya petunjuk apa. Artinya kan bahwa
Kalau kita punya ajaran dari bapak kita itu benar, ada dalilnya, wajib dipegang apa? Yang salah kita perang teguh dengan sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali. Dan ini yang terjadi. Apakah yang disampaikan oleh ulama, seorang ulama terdahulu, misalnya Imam Syafi'i, apakah semuanya benar? Sehingga kita tidak boleh keluar dari pernyataannya beliau. Dengan apa? Keagungan mereka, beliau, jasa beliau, ilmu beliau demikian hebat. Apakah kemudian kalau kita punya ulama besar zaman dulu, kita nggak boleh menyisihinya walaupun dalil menyisihi mereka? Ini yang terjadi di kita. Merasa nyaman dengan yang sudah ada tanpa tahu apakah yang kita miliki ini benar-benar sebuah kebenaran ataukah hanya sesuatu yang mengalir karena turun temurun saja. Ini membuat banyak penyimpangan akidah. Kemudian yang ketiga, Masya Allah ya, waktu cepat apa? Berlalu. Adanya taklid buta dengan mengambil pernyataan orang dalam akidah tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu kebenaran akidah tersebut. Ini yang ada di banyak kelompok-kelompok yang punya kesalahan dalam i'tiqad, dalam akidah, seperti orang-orang yang mengatakan hululiyah, yang Allah itu bersama makhluknya, dan yang lain-lainnya. Yang mereka ini pada asalnya, kalau kita melihat kepada mereka, ternyata mereka itu hanya mentaklid, hanya meniru. Hanya sekedar fanatis, pokoknya ya, apa kata mereka pasti benar dari tokoh-tokoh agama yang ada. Bahkan kalau kita katakan bahwa ternyata tokohnya menyisihi keyakinannya mereka, kata mereka itu sudah ada yang merubah-rubahnya. Contohnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang di sana dikatakan sebagai apa? Imam mujaddid dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ternyata mengatakan Allah itu apa? Di atas arsy, terpisah dari makhluk. Tapi orang sekarang mengatakan bahwa akidah Asy'ari apa? Allah di mana? Mana? Berbeda. Bahkan dalam kitab Al-Ibanah disampaikan banyak sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun dalam akidah Asy'ariyah ditolak. Karena bagi mereka sifat Allah hanya 7. Contoh saja.
Yang keempat, adanya kultus yang berlebihan kepada para wali dan orang-orang yang soleh, dan mengangkat mereka melebihi kedudukan yang mereka miliki, bahkan sampai berkeyakinan dengan sesuatu yang tidak mampu diwujudkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat, menolak bala, atau menjadikannya sebagai wasitah, sebagai sarana ataupun perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan kebutuhan hajat kehidupan mereka, sampai pada tahapan menyembah mereka, bahkan sampai menyembelih sembelihan di kuburan-kuburan mereka, bahkan sampai mengatakan keberkahan tanah kuburannya mereka. Ini sifat hulu, dan ternyata ini adalah sifat yang atau penyebab yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka mengatakan la tadarun alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. 5 sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyampaikan bahwa beliau mengatakan bahwa patung-patung Nabi Nuh, patung kaum Nabi Nuh itu ada bertahan sampai pada bangsa Arab. Dan sejarah mengatakan bahwa patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh itu terpendam di Jazirah Arabia dan berhasil ditemukan oleh bangsa Arab sebelum Nabi diutus sebagai Rasul di sana oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. 5 ini ada di zaman jahiliyah ya, dan disembah oleh bangsa Arab ketika itu. Kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, bahwa Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika mereka binasa atau wafat atau mati, auhas syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha biasma'ihim. Syaitan membisikkan pada mereka, pada kaum ini. Syaitan pintar ya. Kalau satu orang nggak bisa, dia akan bisikkan ke banyak orang sehingga kesannya kesan kayak mutawatir ya. Orang 25 misalnya kok mimpinya sama, apa kata masyarakat? Pasti benar, pasti benar. Nggak mungkin Ustaz, masa ada orang 25 mimpinya sama, kecuali itu adalah wangsit yang harus diamalkan. Akhirnya kata syaitan itu, pasanglah patung-patung mereka di majlis-majlis yang dulu
mereka bermajlis di situ. Pasang monumen untuk mengenang kesolehan mereka dan diberi nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka kerjakan hal tersebut. Falam tu'bad, dan tidak disembah. Hatta idza halaka aulai, sampai ketika mereka yang membangun itu, yang membuat monumen, yang membuat patung-patung tersebut meninggal semuanya. Wa nusikhal ilmu, dan ilmu hilang. Kenapa? Karena bapaknya enggak mengajarkan akidah yang pada anaknya, anaknya enggak belajar ke bapak tentang akidah yang benar. Ubidat min dunillah, maka mereka disembah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awalnya penyimpangan muncul karena kultus yang berlebihan kepada orang-orang yang soleh atau yang dianggap wali oleh mereka. Pada tahapan sebagiannya itu disembah, betul-betul disembah. Dan kita melihat betul bagaimana kuburan mereka disembah oleh masyarakat. La basa tuhur insyaallah. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk berhati-hati, untuk mewaspadai hal-hal yang seperti ini. Karena umumnya masyarakat sangat senang dengan orang yang soleh dan mengagumi orang-orang yang soleh. Bagi zaman sekarang ini, mendapatkan orang yang soleh itu sangat sangat susah. Dan akan berbahaya apabila kemudian ditambah dengan banyaknya kejadian yang membuat mereka semakin yakin bahwa orang ini adalah orang yang harus diberi perhatian lebih, sampai pada tahapan itu tanah kuburannya diambil, dipakai untuk jimat, mencari keberkahan dari tanah kuburannya. Bayangkan kalau antum punya kuburan, diambil tanahnya, maka perlobang perlobang, tambah lagi yang baru, diambil lagi, tambah lagi yang baru diambil. Jadi ikhwati fillah, al-ghulu fil awliya as-salihin sangat berbahaya bagi kita dan bisa jadi penyebab munculnya penyimpangan dalam akidah. Yang kelima, adanya manusia ini ghaflah, lalai dari tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalai merenungi ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang Qur'aniyah. Dan sangat bangga, sangat terpesona dengan hasil-hasil teknologi modern yang semuanya bersifat materi. Bahkan sebagai menganggap bahwa itu semua adalah karena kemampuan manusia semata, sehingga mereka akhirnya mengagungkan manusia. Dan terkena apa yang terkena pada Qarun yang mengatakan in qala innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas ayat yang ke-78. Pada tahapan karena tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Qur'an dan juga kauniyah, alam semesta ini, saya pada tahapan merasa hebat, merasa sangat bangga, sangat terpesona dengan hasil karya manusia. Dan akhirnya terkena
penyakit Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua karena apa? Ilmu yang saya miliki. Qarun semua tahu ya namanya Qarun. Karena sampai-sampai kalau dapatkan harta di kota Pangkal Pinang ini terpendam, ditemukan harta siapa? Qarun ya. Orang Indonesia itu kok susah? Nggak percaya? Susah mongkok. Maka Qarun, harta apa? Qarun. Memang betul hartanya banyak, berlimpah-limpah. Kuncinya aja yang bawa apa? Banyak orang, bukan satu orang, banyak orang. Usbah mengatakan bangganya innama utituhu ala ilmin indi. Ada yang mengatakan hadali, ini adalah karena aku. Sampai dalam surat ayat 50. Juga sampai dalam ayat lainnya innama utituhu ala ilmin, Az-Zumar ayat 49. Jadi bangga manusia berbangga bahwa dia orang hebat. Orang apa? Hebat. Dan nyata ya khanfulah. Sebelum corona melibas Cina, bosnya mereka mengatakan tidak ada yang mampu, tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Allah kirim ya, tentaranya yang sangat kecil tak tampak, namanya apa? COVID-19. Kalang kabut ya? Kalang kabut. Kalang kabut. Dan efeknya sampai kemana-mana. Sampai kemana? Dan akhirnya semua negara waspada. Jadi bagaimana Allah merendahkan manusia. Ya. Sampai kalau ada orang pernah di sana itu pulang ke Indonesia, dia apa kan? Di karantina kayak siapa? Kayak impor hewan. Di karantina. Itu pun disimpan di Natuna, ngamuk orang Natuna. Demo, nggak boleh. Usulnya apa? Simpan di kapal perang saja di tengah-tengah lautan. Subhanallah. Sehingga mereka akhirnya diisolasi, tidak boleh keluar dari provinsi Hubei. Yang tadinya pergi kemana tanpa ada yang menghalangi. Pak, kita kalau pulang umroh itu antri kita untuk cap paspor bermeter-meter. Mereka datang minta visanya langsung di bandara. Bukan di bandara minta visanya. Visa arrival. Dan enak, tes pergi gitu aja. Kita nggak bisa begitu. Namun hari-hari ini jangankan memasukkan ke negara, ya, baru keluar pesawat sudah di karantina atau suruh pulang ke negaranya. Manusia subhanallah tidak pernah mau tadabbur dengan ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang sempurna, ya, dan dengan sangat-sangat mudahnya membuat sebuah negara besar yang segani jadi negara yang tidak dianggap sama sekali. Juga Qarun lihat yang bangga dengan hasil karyanya mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi
tidak tahu di mana kuburannya dan nggak tahu di mana hartanya, sampai tersebar ke Pangkal Pinang ini. Kalau jauh loh, di Mesir sana orangnya. Menjadi ibrah, pelajaran bahwa manusia itu tidak harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berpikir bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, gimana maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sangat mudah dan gampang untuk menghancurkan kaum Nabi Nuh alaihi salam, menghancurkan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shu'aib, dan kaum-kaum lainnya dengan hitungan hari. Ada yang 1,5 juta orang meninggal dunia, ada yang hitungan detik membuat orang meninggal dunia banyak sekali. Bahkan ada yang butuh waktu berhari-hari sampai timbul rasa takut yang sangat hebat, sehingga akhirnya mau salaman saja nggak berani. Ya, mau salaman saja tidak berani. Bahkan mau tatap wajah dekat saja nggak berani, karena khawatir terjangkit penyakit yang dimiliki. Demikianlah kita sangat lupa, sangat lalai, karena kita sangat jarang mau tadabbur ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang sifatnya Qur'aniyah. Lihatlah ketika ada gempa, semua orang ini adalah fenomena alam semata, bukan kan filah. Itu menunjukkan Allah ingin menampakkan kepada kita semua agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk mentadabburi alam semesta ini. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'. Demikian bagaimana pentingnya kita tadabbur ayat-ayat Allah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ini yang saya lihat cukup penting untuk kita semua. Sekarang ini khanfilah, rumah tangga kita atau rumah kita itu sudah kehilangan orang yang mau membimbing dengan bimbingan yang benar dan baik. Kalau saya ngomong umumnya, ya hampir semuanya. Rumah kehilangan pemimpinnya. Rumah kehilangan orang yang mampu membimbing isi rumah tersebut untuk bisa memahami akidah yang benar. Padahal anak kita itu pada asalnya alal fitrah. Sebagai Nabi sampai dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu lahirnya dalam keadaan fitrah. Siapa yang mempengaruhinya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, yang membuat ia menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, menjadi Majusi. Kalau demikian, dua orang tua itu punya peran yang sangat besar dalam memperbaiki arah sang anak dalam kehidupan di dunia ini. Dan fungsi ini hilang di rumah-rumah kaum muslimin. Yang ganti adalah televisi dengan kartunnya,
atau HP dengan semua aplikasi yang ada di sana. Maka anak-anak kita itu bila ditanya mau ikut bapak atau bawa HP, pilih mana? Kok bisa? HP lebih berharga daripada orang tuanya. Ya. Sebab sang ibu ketika sedang masak diganggu supaya enggak nangis anaknya apa? Dikasih main. Ibunya masak selesai, anaknya main di HP. Akhirnya kata anak, saya enggak butuh ibu. Saya butuh apa? HP saja. Terakhir ibunya marah-marah. Anak saya kok begini? Ya. Kata saya, iya karena ibu begitu. Jadi subhanallah, di rumah sudah tidak ada lagi orang yang mampu membimbing anak-anak, sehingga akhirnya mau tidak mau anak-anak harus dipesantrenkan. Biar tahu akidah yang benar harus kemana? Ke pesantren. Pesantren pun masalah. Karena dia mengurusi anak yang dia nggak paham dan tidak tahu karakternya sejak kecilnya. Ditambah dengan kawan-kawannya yang mungkin sama atau lebih buruk dari anak tersebut. Maka akhirnya butuh ekstra. Ya. Kalau anaknya itu tidak berbuat baik, yang silakan pesantrennya. Dimaki-maki, dimarah-marahi. Kalau anaknya lebih baik, apa jawabannya? Ma'assalamah, selamat tinggal pesantren. Artinya kalau antum jadi wali murid pesantren, anak antum tamat, masih bantu gak pesantren? Masih bantu? Hah? Enggak dah? Tapi kalau anaknya enggak baik, marah-marah. Padahal sebetulnya yang bertanggung jawab ya, akan jadi apa anaknya siapa? Orang tuanya. Maka subhanallah, saya rasakan saya di pesantren ya, kadang-kadang muncul sebuah pikiran buruk, ngapain capek-capek ngurusi anak-anak orang lain, toh tamat pesantren juga selesai, walinya gak mau tahu kita. Jadi kayak kita itu kayak apa? Kayak jual beli ya. Kayak karyawan dengan bosnya. Setelah selesai, bosnya nggak mau tahu karyawannya. Oh, subhanallah. Ya enggak. Kalau kita kemudian sama-sama berjuang, tidak lepas, saling bantu membantu, walaupun tidak ada anak kita di lembaga tersebut, akan memberikan pengaruh pada anak-anak lainnya dari kaum muslimin. Karena setiap tahun semakin banyak yang harus dibina. Kita kaget. Tahun lalu nyari 120 orang susah. Tahun ini susah nerima murid karena kebanyakan yang daftar. Menunjukkan bagaimana kebutuhan masyarakat kepada lembaga pesantren, karena di rumahnya nggak mampu membina anak-anaknya, maka itulah alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat. Cuma masyarakat tidak mau tahu. Maunya apa? Dimengerti dan tidak mau mengerti. Kenyataan. Maka rumah yang di sana tidak ada muwajjihnya, tidak ada orang yang mengarahkan anak-anaknya, maka akan muncul banyak penyimpangan akidah di sana. Apalagi
memang di rumah itu sudah banyak penyimpangan pada orang tua. Dan ini bertambah parah dengan rusaknya sebagian kurikulum. Saya ngomong semuanya, atau sebagian besar kurikulum pendidikan, dan juga wasail i'lan, surat kabar sekarang nggak main, internet ya. Bagaimana kita lihat bagaimana hebatnya internet sekarang ini menghancurkan umat manusia. Contoh sederhana aja, Ka'bah sekarang lagi di sterilisasi. Butuh waktu enggak? Butuh waktu. Dan juga diupayakan nanti ada alat deteksi virus di sana. Butuh waktu enggak? Disterilkan, dikosongkan. Dan subhanallah, itu digoreng, habis oleh orang seakan-akan sedunia sama, satu suara bahwa Saudi Arabia akan menghentikan kunjungan umroh selama setahun. Disebarkan kemana-mana kosongnya Ka'bah. Akhirnya ada yang membuat tambahan lagi, Ka'bah pernah kosong selama 40 kali dan sebagainya. Tapi saya yakin alhamdulillah tidak demikian. Karena Nabi Muhammad SAW melarang apa? Melarang orang yang mau tawaf di Ka'bah karena maslahat. Maka dibuatlah pengunduran atau pekosongan untuk kepentingan keamanan yang ada di sana. Jadi bagaimana siapa yang dari YouTube, video sampai apa saja itu subhanallah ya. Dan berita itu bila ada sumbernya 25 nyampaikan A, maka kita sebagai orang yang mendengarnya apa? Meyakini kebenaran. Ini sangat mendukung untuk merusak akidah seorang muslim. Ikhwatillah, pada asalnya harusnya media komunikasi, media atau medsos dan yang lainnya itu harusnya menjadi nikmat bagi kaum muslimin, digunakan untuk membangun. Tapi sekarang menjadi alat untuk merusak. Sehingga banyak sekali generasi sekarang yang dia subhanallah jauh dari agama. Bahkan banyak yang hancur dengan sebab media-media yang seperti ini. Oleh karena itu, sebagai penutup kajian kita kali ini, bagaimana kita bisa selamat daripada penyimpangan agama ini? Yang pertama ya khanfillah adalah kita wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam memahami akidah yang benar ini, yang pernah dipahami oleh para salafu as-salih, yang kata Imam Malik, walan yusliha akhiru hadhihi ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki akhir hadhihi ummah, akhir umat ini, kecuali apa yang pernah memperbaiki awal umat ini. Sahabat Nabi dulu, apa yang bisa mereka jadi baik? Dari penyembah berhala, ya, jadi muwahhid, ya. Dari yang rendah jadi mulia. Dulu bangsa Arab Quraisy nggak dianggap, sehingga tidak ada yang menjajah mereka, nggak ada. Apa mau jajah, mau diambil apa diambil, nggak ada yang diambil.
tanahnya tandus, ya enggak? Orangnya apa? Susah diatur. Nggak ada yang memperhatikannya. Sampai akhirnya menguasai dunia. Itulah yang bisa memperbaiki keadaan umat di akhir ini. Yang kedua, ikhwan fillah, adanya perhatian dari kita semua untuk belajar dan mengajar akidah yang benar ini. Nabi dulu mengajarkan sahabat-sahabatnya akidah yang benar dan menanamkan pada mereka akidah ini sejak kecil. Sejak apa? Kecil. Kisah Ibnu Abbas dan pesan Nabi pada beliau, ya gulam, inni wa'allimu kalimatin ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kamu beberapa nasihat. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Penting. Kalau antum jaga agama Allah, Allah akan jaga antum. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah ada di depan kamu. Artinya Allah akan memberikan taufik kepada kamu untuk benar. Fa idza sa'alta fas'alillah. Dan bagaimana ajaran Nabi? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza ista'anta, kalau minta tolong, fasta'in. Bahkan agungnya adalah bagaimana Nabi katakan bahwa seandainya manusia semuanya, wahai Ibnu Abbas, berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, tidak memberikan manfaat kecuali yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Ini akidah. Ya, anak kita ajarkan bahwa jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kamu itu menjaga Allah, selama kamu itu meminta hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, yakinlah Allah yang akan menolong kamu. Sejak kecil sudah ada kartu kuning. Kemudian yang ketiga adalah mengenal akidah-akidah yang rusak, kelompok sempalan yang rusak, dan juga syubhat mereka kalau bisa, dan bagaimana membantahnya. Karena kalau kita tahu syubhat mereka, kita akan terhindar dari hal-hal yang membawa kita kepada akidah yang tidak benar tersebut. Yang keempat, adanya perhatian untuk mengajarkan akidah yang sahihah, yang benar ini dalam semua marhalah sekolah. Harus memberikan jam pelajaran yang cukup untuk mengajarkan ini. Dan kalau perlu dalam ujian semesternya itu ada soal-soal penerapan yang aplikatif yang membuat anak itu bisa menampakkan keyakinan yang benar. Demikian juga diharapkan adanya sebuah gerakan yang kuat dari para dai, para ulama, para ustadz yang terus berusaha untuk mengangkat permasalahan akidah ini dalam kajiannya sehingga bisa memberikan wacana opini kepada masyarakat tentang pentingnya memahami akidah yang benar ini dan pentingnya memiliki akidah yang benar ini. Mungkin demikian ya khanfillah yang saya sampaikan dalam kajian singkat ini ya.
sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun ringkasan seperti itu. Yang jelas bahwa membahas penyimpangan agama penting untuk mewaspadai, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Dan itu ternyata sudah dibahas para ulama rahimahullah ta'ala, dan mereka sudah berikan perhatian yang banyak dalam masalah ini. Semoga yang sedikit bermanfaat menjadi motivasi kita untuk terus belajar dengan baik agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Wabillahi taufik. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian jamaah rahimani wa rahmatullah, kajian kita pada